Halo guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid, dan di video kali ini kita kembali ke segmen Solid Review. Segmen dimana gue akan share pengalaman gue menggunakan sebuah produk. Jadi bukan scientific review yang terlalu detail ngomongin soal spesifikasi, tapi lebih ke arah pengalaman gue sebagai pengguna dari produk tersebut. Setelah minggu lalu udah ada video unboxingnya, kali ini gue mau share pengalaman gue menggunakan Sony WH-1000 XM4 ini. Meskipun jedanya dari waktu video unboxing ke review ini nggak terlalu lama, tapi sebenarnya gue udah pakai headphone ini dalam beberapa minggu terakhir. Soalnya video unboxingnya sendiri pun telat tayangnya, soalnya lagi rada sibuk jadinya lebih ngaret. Oke, jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja bahas poin yang pertama, yaitu soal desain. Desainnya yang simple, minimalis, warna hitam, terus juga ada logo Sony-nya warna gold gitu, kecil, jadi nggak mencolok. Menurut gue secara desain headphone ini bagus banget dan cocok aja sama selera gue. Makanya jujur aja salah satu alasan gue pilih headphone ini adalah karena desainnya. Bagian-bagian dari headphone ini terbuat dari plastik, makanya menurut gue termasuk ringan. Dan kalau dipakai di kepala pun juga nggak bikin pegel karena memang headphone ini cukup ringan menurut gue. Next kita bahas soal kualitas audio. Kalau kita ngomongin soal headphone tentunya kurang lengkap kalau kita nggak bahas soal gimana sih kualitas audionya. Kualitas audio dari XM4 ini menurut gue bagus banget. Bahkan mungkin paling bagus di antara semua headphone yang pernah gue coba. Dengerin lagu atau nonton film suaranya jernih banget. Dan terutama menurut gue bassnya itu yang bener-bener nendang. Jadi kalau misalkan denger lagu atau misalkan nonton film, suaranya sih mantep banget. Kalau ngomongin soal audio mungkin agak susah dijelaskan kalau misalkan dalam bentuk video kayak gini ya. Tapi yang pasti kalian nggak usah khawatir soal kualitas audio dari XM4 ini karena memang sebagus itu. Next kita akan bahas soal salah satu fitur yang paling populer dari headphone ini, yaitu soal noise cancellation. Jadi versi sebelumnya dari XM4 ini yaitu XM3 sering disebut sebagai noise cancellation king karena ANC atau active noise cancellation-nya itu katanya salah satu yang paling bagus dan bahkan beberapa juga menyebutnya paling bagus sejauh ini. Gue sendiri belum pernah cobain semua headphone dengan ANC, jadinya gue nggak bisa klaim bahwa ini adalah noise cancellation king selanjutnya. Tapi yang pasti gue bisa pastikan adalah ANC dari headphone XM4 ini benar-benar bagus banget. Mungkin sebagai gambaran, misalkan kalian lagi ada di ruangan yang ber-AC. Nah, biasanya kan ruangan yang ber-AC itu ada suara ruangannya. Nah, kalau misalkan kalian nyalain ANC-nya dari XM4 ini, suara ruangan itu benar-benar hilang. Jadi benar-benar nggak ada suara sama sekali. Dan bahkan kalau misalkan ada yang lagi ngobrol dalam ruangan yang sama pun, suaranya hampir nggak kedengeran dan jadi kedengerannya kayak nggak jelas gitu ngomong apa. Ada suara-suara kecil aja gitu. Jadi emang segitu bagus ANC-nya sampai bisa bikin kita fokus sama dengerin musik atau lagu yang kita denger aja. Dari pengalaman gue sendiri pakai headphone ini, gue jadi ngerti kenapa headphone ini bisa populer banget dan dapat banyak respon positif. Karena salah satunya ANC-nya itu, yang ternyata bagus banget bisa menghilangkan suara noise di sekitar kita. Next kita bahas soal fitur aplikasi. Jadi kalian bisa atur headphone XM4 ini dari aplikasi yang namanya Sony Headphones Connect. Banyak banget yang bisa kalian atur dari aplikasi ini, kayak misalkan mau atur equalizer-nya, mau ganti modenya, atau misalkan mau atur-atur sendiri equalizer-nya, atau misalkan mau atur suara ambient-nya supaya nggak terlalu noise cancellation-nya nggak terlalu full, dan masih banyak fitur-fitur lain lagi yang bisa kalian atur dari aplikasi ini. Nah, ada salah satu fitur yang menurut gue bagus banget dan pasti berguna untuk banyak orang, yaitu fitur multiple device. Jadi fitur ini bisa menghubungkan headphone-nya dengan dua device sekaligus di waktu yang bersamaan. Nah, fitur ini gunanya apa sih? Jadi misalkan kalian lagi kerja di laptop sambil dengerin lagu. Terus misalkan lagi kerja, tiba-tiba ada telepon masuk nih di handphone kalian. Jadi nanti kalian tinggal pause aja musik yang kalian lagi denger di laptop dan otomatis headphone-nya akan langsung fokus ke handphone kalian. Kalian bisa langsung jawab telepon dari situ dan langsung kalian bisa ngobrol dari headphone-nya. Jadi tanpa harus kita disconnect lagi, terus cari koneksi Bluetooth-nya lagi, connect lagi ke device yang lain, yang mana itu cara lama. Tapi sekarang tinggal pause aja yang satu dan dia langsung ganti fokusnya ke device yang lain. Dan menurut gue fitur ini akan sangat membantu ketika kita lagi kerja, terus misalnya ada yang telepon, kita langsung gantinya tuh gampang banget, nggak usah connect ulang lagi. Tapi di aplikasi ini juga ada fitur yang menurut gue rada nggak kepake sih, yang gue pribadi nggak pernah pakai, yaitu fitur speak to chat. Jadi kalau fitur speak to chat ini dinyalain, headphone ini akan otomatis stop musik atau misalkan film yang kalian lagi tonton, karena dia anggapnya kita lagi ngobrol sama orang dan dia akan otomatis pause. Jadinya apapun itu sih, kalau misalnya kalian keluarin suara aja, dia akan otomatis anggap kita lagi ngobrol. Jadi nanti fitur ini kalau misalnya kita lagi denger musik terus kita ngomong atau keluarin suara, dia akan otomatis stop musiknya dan juga nyalain suara ambientnya.
Jadi misalkan kita coba aja ya sambil dengar musik. Ini sekarang musiknya lagi mati. Kita nyalain dulu, terus nggak bisa ngomong. Oke, sekarang kita coba. Di aplikasinya ini kalian juga bisa atur mau berapa lama dia akan mati atau nge-pause musiknya. Jadi bisa dari sini, tuh dia bisa kita atur mau 15 detik, habis itu dia akan lanjut lagi musiknya, atau 30 detik atau 1 menit. Semua bisa diatur dari aplikasi ini. Masalahnya, gue yakin banyak dari kita yang kalau misalkan dengerin lagu, kita sambil nyanyi atau sambil keluarin suara. Nah, kalau misalnya fitur ini lagi aktif, otomatis lagu yang lagi kita denger itu akan ke-pause waktu kita nyanyi ngikutin lagunya. Jadinya akhirnya gue matiin karena jatuhnya jadi mengganggu fitur ini. Fitur yang inovatif sih, tapi kayak kepake nggak kepake gitu. Jadi kalian harus benar-benar diem kalau misalkan fitur speak to chat ini berfungsi maksimal. Next ada fitur proximity sensor. Jadi di sebelah sisi kiri dari headphone ini, kalian bisa melihat ada kotak kecil gitu, itu namanya proximity sensor. Jadi kalau misalkan kalian lagi dengerin lagu atau misalkan nonton film, terus kalian lepas headphone-nya, otomatis dia akan pause musik atau film yang kalian lagi tonton. Terus kalau misalkan kalian pakai lagi, dia akan otomatis play lagi. Jadinya fitur yang cukup membantu sih, jadinya mengurangi step, kita nggak usah lagi pencet-pencet pause play, tapi tinggal lepas aja dia udah otomatis. By the way, kalian bisa gunain headphone ini dalam dua cara, mau itu lewat wireless, lewat konektivitas Bluetooth, atau misalkan mau lewat kabel jack itu juga ada. Jadinya bagus, punya dua pilihan, mau colok atau mau wireless, terserah, bebas. Selain itu, baterai dari headphone ini juga awet banget. Kalau di website resminya ditulis bisa sampai 30 jam. Tapi berdasarkan pengalaman gue sendiri sih mungkin sekitar 25 jam ke atas gitu ya. Menurut gue sih udah oke banget segitu. Jadi bisa berhari-hari baru dicas, atau bahkan mungkin seminggu baru dicas. Jadinya nggak usah sering-sering ngecas terus, karena ya udah banyak yang perlu dicas. Oke, jadi overall menurut gue headphone ini bagus banget dan bisa dibilang paket lengkap. Kenapa paket lengkap? Karena semua yang diekspektasi dari sebuah headphone tuh ada di sini. Kayak misalkan mau desain yang bagus, ada. Terus juga ANC-nya bagus. Terus juga kualitas audionya juga bagus. Bisa diatur dari aplikasi secara banyak fitur-fiturnya. Terus juga bisa colok ataupun wireless. Terus juga baterainya yang awet banget. Makanya gue bilang headphone ini adalah paket lengkap. Nah, pertanyaannya adalah apakah headphone ini meskipun bisa ini itu cocok untuk semua orang? Menurut gue enggak. Pertama, kalau misalkan kalian adalah gamer atau orang yang lagi cari headphone untuk main game. Karena menurut gue latency dari headphone ini cukup berasa sih kalau misalkan main game kayak PUBG gitu. Gue kemarin sempat coba juga dan ya agak kurang pas aja gitu karena latensinya sangat-sangat berasa terlambat gitu ya. Dan gue lebih merekomen kalian kalau misalnya mau buat gaming, carilah headphone yang memang khusus untuk gaming. Jadi kalau ini menurut gue kurang pas sih. Yang kedua adalah tipikal orang yang mencari headphone dengan kualitas audio yang bagus aja. Jadi dia nggak butuh fitur-fitur lainnya. Karena menurut gue headphone ini kan juga termasuk mahalnya karena bisa ini, bisa itu, banyak fitur-fiturnya. Tapi kalau misalkan cuma sekedar cari yang kualitas audio bagus, gue yakin banyak di luar sana yang punya kualitas audio bagus, meskipun fiturnya mungkin lebih sedikit, tapi kualitas audionya nggak kalah dengan XM4 ini. Oke, segitu aja guys untuk solid review kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan di bawah dan juga nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan di video-video yang akan datang. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.